Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem reproduksi. Sobat Edsen, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan khususnya di kelenjar aksesoris ya. Di video sebelumnya kita sudah sampai pada vesicula seminalis, berarti sisanya yang dua yaitu prostat dengan bulbouretra atau Cowper. Oke ya. Nah, jadi untuk ini gitu ya. Yang kedua itu adalah si prostat. Nah, prostat juga sama, dia akan mengeluarkan cairan gitu ya. Nah, ini stasiun yang kedua gitu ya. Nah, di sini prostat gitu ya, itu akan menghasilkan cairan yang berisi fosfolipid gitu ya. Kemudian ada kolesterol, oke ya. Kemudian ada garam-garam mineral gitu ya. Dan ada zat-zat antikoagulan. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kok yang satu menggumpalkan, yang satu tidak menggumpalkan. Nah, ini berkaitan dengan sifat jika gitu ya, sperma sudah di lingkungan luar, khususnya di bagian sistem reproduksi yang wanita. Nah, apabila sperma atau semen gitu ya sudah sampai pada bagian dalam kelamin dari wanita, maka untuk ini dia akan mengental terlebih dahulu gitu ya atau mengalami koagulasi. Nah, dengan adanya proses pengentalan atau koagulasi yang dibantu oleh enzim koagulan, maka gitu ya, cairan kelaminnya dari pria itu akan lebih mudah stay gitu ya atau tinggal di dalam tubuhnya wanita gitu ya. Sekaligus akan membantu terbentuknya sumbat gitu ya, jadi nggak keluar-keluar jika wanita itu sedang posisi tubuhnya berdiri ceritanya gitu ya. Nah, jika sudah mengalami beberapa waktu gitu ya, setelah tunggu beberapa waktu, maka untuk semen yang berisi sperma itu akan kembali mengencer gitu ya, melalui reaksi yang dijalankan oleh si enzim-enzim antikoagulan gitu ya. Jadi sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Fosfolipid, kolesterol, dan garam-garam gitu ya juga nanti berkaitan gitu ya dengan fungsi sperma gitu ya untuk melakukan ya pergerakan atau berenang gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya gitu ya itu adalah yang kecil gitu ya yang berhubungan dengan uretra yang kita sebut sebagai Cowper dengan atau bulbouretra gitu ya. Jadi di situ ada semacam yang struktur kelenjar kecil gitu ya yang seperti ini. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya gitu ya adalah untuk menghasilkan gitu ya cairan yang sifatnya basah gitu. Nah, jadi teman-teman, kelenjar kelamin atau cairan kelamin gitu ya untuk pihak pria itu lebih kepada basah gitu ya, sedangkan untuk wanita lebih dalam keadaan atau suasana asam. Kalau ketemu netral ya kan ya. Nah, jadi sebenarnya untuk vesicula seminalis dan prostat juga akan membantu pengeluaran cairan yang bersifat alkali atau basa. Nah, tapi bedanya apa dengan cairan basa yang dikeluarkan oleh Cowper atau bulbouretra? Nah, cairan basa di sini gitu ya, itu akan dikeluarkan sebelum ejakulasi gitu ya. Maka cairan ini adalah cairan pre-ejakulasi gitu ya. Jadi sebelum ejakulasi. Nah, maka teman-teman, fungsinya itu apa? Fungsinya di sini adalah untuk membersihkan gitu ya. Untuk membersihkan gitu ya si uretra gitu ya dari urin gitu. Karena urin itu cenderung sifatnya adalah asam gitu. Nah, jadinya teman-teman si Cowper itu semacam akan kayak buka jalan gitu ya untuk si cairan itu benar-benar keluar gitu ya. Jadi dia akan
Jadi gitu ya, dalam proses gitu ya, rangsangan seksual pada saat berhubungan seksual, ejakulasi itu tidak terjadi ya sebagai kejadian tunggal, tetapi ada kejadian sebelum ejakulasi yang kita sebut sebagai pre-ejakulasi, di mana akan keluar cairan kelamin gitu ya, yang dihasilkan oleh Cowper atau bulbouretra gitu ya. Fungsinya adalah ini. Oke ya. Tujuan lainnya itu biasanya juga untuk lubrikasi dari kepala penis atau glans. Oke ya. Nah, tapi teman-teman, dari penelitian sudah dibuktikan bahwa cairan yang dikeluarkan gitu ya oleh Cowper itu juga ditemukan adanya sperma. Maka, teman-teman, gitu ya, untuk ini dalam proses kontrasepsi, misalkan nggak mau punya anak tapi mau berhubungan seksual, maka tidak direkomendasikan untuk tidak menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom, gitu ya. Karena apa? Karena ada ininya, gitu ya. Karena cairan pre-ejakulasi yang dihasilkan ini ternyata juga ada spermanya. Ini yang memungkinkan kegagalan, gitu ya, ketika gitu ya sebelum ejakulasi itu dikeluarkan alat kelaminnya dari wanita. Jadi dapat mempertinggi risiko kehamilan justru melalui metode seperti itu. Oke ya. Nah, jadinya teman-teman, kita sudah selesaikan penjelasan terkait dengan kelenjar aksesoris yang ada vesicula seminalis, prostat, dan Cowper yang akan membantu gitu ya atau memfasilitasi terjadinya reproduksi. Berarti kita sudah lengkap ya dari bagian yang eksternal sampai dengan yang internal. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan lanjutkan kemana? Tentu saja ke anatomi dari si testis gitu ya. Kita akan mempelajari bagaimana spermatogenesis itu dapat terjadi dan kaitan kerjanya dengan hormon-hormon kelamin. Sobat Adsen, kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan sistem reproduksi pria, khususnya untuk anatomi dari testis. Nah, di depan saya sudah tambahkan gambar yang baru yang lebih detail terkait dengan anatomi dari testis. Jadi ini diperbesar gitu ya, kemudian lebih dipertajam teksturnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat ternyata epididymis dan vas deferens itu agak berlekuk-lekuk ya, gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat kenapa saya gambarnya teksturnya seperti ini bagian dalamnya, karena memang tersusun demikian, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa ngelihat gitu ya, bagian sini itu dia lekuk-lekuk kecil gitu ya. Nah, kemudian satu saluran ini saya tarik gitu ya, kemudian saya perbesar sekalian. Oke, gitu ya. Nah, kemudian untuk sequence gambarnya gitu ya. Selain ini, nah misalkan saya ambil potongan gitu ya dari sini. Gitu ya. Saya perbesar. Nah, kira-kira seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian kita akan lihat ada proses yang terjadi di bagian saluran ini, ya kan ya. Nah, kemudian kita akan pelajari juga bagian dari, tentu saja teman-teman tahu ini sebagai sperma. Oke ya. Nah, jadi teman-teman gitu ya. Ini kita akan bahas tentang anatomi dari si testis. Oke, sip. Nah, kita lihat bahwa testis itu bagian dalamnya tersusun dari banyak sekali saluran yang berlekuk-lekuk. Banyak banget ya kan ya. Nah, untuk jelas, biar untuk memperjelas gitu ya, makanya saya cuman gambar yang satu bagian ini saja gitu ya. Nah, bagian lain sebenarnya ya penuh juga gitu ya, tapi daripada teman-teman bingung melihatnya gitu ya karena kepenuhan gambarnya, nah saya perwakilkan cuma satu aja. Nah, jadi testis ini gitu ya, di dalamnya tersusun atas saluran-saluran yang kita sebut sebagai tubulus seminiferus gitu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai tubulus seminiferus gitu ya. Nah, teman-teman tahu kan ya, di pembahasan di video yang lalu atau sebelumnya kita tahu bahwa testis itu akan berfungsi untuk menghasilkan sperma atau melalui proses yang kita sebut sebagai spermatogenesis dan hormon seperti testosteron gitu ya.
Nah, jadi di sini tempat benar-benar terjadinya gitu ya di sepanjang tubulus seminiferus. Teman-teman bisa lihat di sini tubulus seminiferus itu pasti ada banyak banget ya kan ya. Maka nggak heran dalam produksinya gitu ya, sperma itu pasti ada banyak sekali ya kan ya. Nah, jadi teman-teman kita lihat di sini gitu ya. Di bagian tubulus seminiferus, teman-teman akan melihat di sini ada semacam sequence gitu ya, atau tahapan gitu ya, yang terjadi di dalamnya gitu ya. Nah, ini adalah proses pembentukan spermanya, di mana yang paling luar gitu ya, itu adalah sel yang paling awal, sampai kita pada akhirnya dapat sperma yang berekor gitu ya. Nah, jadinya teman-teman, bagian tengah ini gitu ya, bagian tengah ini itu bisa dibilang adalah si saluran kosongnya atau yang kita sebut sebagai lumen gitu ya. Ini kita sebut sebagai lumen. Nah, maka gitu ya, dari sini jika sperma sudah selesai dibuat, maka sperma akan berenang gitu ya, akan dialirkan gitu ya sampai ke keluar dari si testis menuju ke epididymis. Logis ya, gitu ya. Makanya semakin ke tengah berarti hasilnya sudah semakin final atau semakin akhir. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pernah ingat dulu belajar soal spermatogenesis, nah ini kejadian aslinya yang teman-teman lihat di bagian tubulus seminiferus gitu ya. Jadi karena untuk pihak pria itu menghasilkan secara terus-menerus, sequence seperti ini dapat terlihat gitu ya. Nah, untuk biasa praktikum untuk anak biologi gitu ya, biasanya dikasihkan preparat gitu ya atau sayatan seperti ini, kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi tahapannya. Oke ya. Nah, untuk mempermudah, saya akan gambarkan diagram untuk spermatogenesis ya. Kalau teman-teman tahu, ayo kita tulis bareng ya. Nah, jadi untuk ini kita biasanya awali gitu ya. Kalau saya pakai warna biru saja ya, biar sama. Oke. Nah, kita awali dengan ini gitu ya. Ini adalah si spermatogonium. Oke ya. Spermatogonium ini yang paling awal gitu. Atau sebenarnya ada istilah lagi untuk yang lebih awal lagi yang merupakan sel prekursor gitu ya, yang kita sebut sebagai sel primordial. Nah, jadi spermatogonium ini gitu ya. Nah, kemudian dia akan mengalami yang namanya mitosis. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalkan belum tahu soal mitosis meiosis, cek video soal pembelahan sel di kelas 12 gitu ya. Nah, teman-teman di situ sudah lengkap sekali untuk mempelajari konsep gitu ya, proses antara mitosis dengan meiosis. Oke ya. Nah, tapi untuk singkatnya, untuk penjelasan ini, mitosis berarti kita menghasilkan sel yang sama persis gitu ya. Nah, jadinya teman-teman kita akan dapatkan gitu ya, dari sini spermatosit gitu ya, primer. Nah, setelah itu, nah kita akan dapetin nih gitu ya. Nah, di sini ada spermatosit sekunder. Oke ya. Nah, ini melalui proses meiosis. Satu meiosis itu terjadi 2 kali. Berarti meiosis yang pertama gitu ya. Kemudian belah lagi. Kita dapatkan meiosis yang kedua gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai spermatid. Ya, spermatid. Oke. Nah, kemudian di sini baru deh terbentuk sperma yang kita harapkan. Yang tentu saja punya ciri-ciri khususnya, ya dia punya flagel ya atau ekor. Nah, ini secara spesifik kita sebutnya adalah
spermatozoa. Oke ya. Nah, jadi dicirikan dengan adanya flagel ya. Nah, jadi tahapan dari spermatid ke spermatozoa gitu ya, itu ada banyak sekali istilahnya. Bisa disebut sebagai diferensiasi. Nah, kemudian saya juga sempat melihat ada beberapa yang pakai kata spermiasi. Nah, tapi itu agak melenceng ya, karena seharusnya yang sebenarnya itu adalah spermiogenesis. Nah, ketika si sperma ini sudah matang gitu ya, udah jadi gitu ya. Nah, kemudian sperma itu akan dilepaskan ke saluran. Nah, itu baru namanya spermiasi gitu ya. Jadi kalau ini udah lepas, nah ini baru kita mengalami spermiasi atau pelepasan. Kalau spermiogenesis, ya berarti kita bikin dulu spermatozoanya gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah terjemahan diagram pembelahan yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai sistem reproduksi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!